Kakek ini niat banget biar kelihatan muda lagi, sampai wajahnya dilem, terus disangkutin pakai peniti biar kencang. Jadi ceritanya si kakek yang masih jomblo ini naksir cewek muda dan udah janjian buat ketemuan. Tapi dia gengsi dong, kelihatan tua, makanya langsung makeup total. Gigi kuningnya dicat putih, pakai soft lens, sampai yang paling edan narik kulit wajahnya pakai peniti biar mulus lagi. Setelah dipoles abis-abisan, jadilah dia kayak anak muda lagi. Akhirnya mereka kencan dong. Tapi umur emang gak bisa bohong. Baru jalan bentar, si kakek udah pegel-pegel. Terus pas mereka naik mobil di taman bunga yang romantis, tiba-tiba ceweknya bersin. Makeupnya copot. Kakek shock berat, tapi ya udah sama-sama tua. Mungkin emang jodoh ya. Pernah nggak ngerasa takut pas masuk tempat baru? Nah itu yang dirasain si Kertas waktu pertama kali masuk sekolah. Di sana banyak banget anak-anak gunting dan si Kertas jadi takut banget. Dia coba deketin teman-teman sesama Kertas, tapi bukannya bantu, malah dilempari permen karet dan digangguin. Untung aja si Gunting datang buat nolongin. Semua Kertas jahat langsung kabur. Setelah itu Gunting dan Kertas jadi sahabatan, kemana-mana bareng. Suatu hari mereka lihat si Batu lagi digangguin anak-anak Batu lainnya. Si Kertas nggak ragu langsung bantu, dan anak-anak Batu pada kabur karena tahu si Kertas bisa menang lawan Batu. Si Gunting awalnya takut, tapi ternyata si Batu nggak jahat, malah jadi temen juga. Walaupun beda jenis, mereka jadi sahabatan deh. Cowok ini bukan manusia guys, dia alien yang nyasar ke bumi. Awalnya dia nemu dompet isinya duit, lihat orang-orang pakai buat beli makanan, dia coba juga. Berhasil. Masalahnya dia nggak ngerti konsep duit. Dia kira semua kertas yang ada fotonya bisa dipakai bayar, jadi dia kumpulin tuh. Padahal nggak bisa dong, pedagangnya sampai bingung. Terus pas lagi duduk santai, dia ngelihat bapak-bapak yang celananya nyelip. Karena nggak paham, dia tarik biar bener. Bapaknya kaget dong, malah dia selipin lagi pakai tangan. Bapaknya ngamuk, dia dikejar-kejar, terus nggak sengaja nabrak orang. Akhirnya dia dibawa ke dokter, malah dikira lupa ingatan. Padahal aslinya dia alien yang kulus abis. Bayi lahir dengan sayap, unik banget kan? Jadi awalnya sayapnya itu kecil doang, kayak sayap ayam. Tapi makin gede sayapnya mulai numbuh bulu. Terus dia bisa terbang. Masalahnya terbangnya masih ngawur. Jadi biar aman, si ibu pasangin helm plus busa ke badannya. Nah si bayi ini punya kebiasaan aneh, suka banget ngedeketin lampu. Walaupun masih sering jatuh, dia tetap aja terbang-terbangan. Sampai suatu hari, si ibu ngajak dia ke supermarket. Ini pertama kalinya si bayi keluar rumah. Tapi gara-gara keasikan belanja, ibunya nggak sadar kalau si bayi lepas dan terbang. Orang-orang langsung heboh, ngeluarin HP, ngerekam bayi bersayap terbang di supermarket. Siapa yang nggak shock coba? Ada ibu Sultan lagi nyari anaknya yang hilang, tapi petunjuknya cuma foto masa kecil anaknya dengan rambut super kusut. Ada dua cewek yang ngaku-ngaku jadi anaknya. Jadi si ibu bikin kompetisi buat nentuin siapa putrinya yang asli. Lomba pertama lari di panas-panasan. Cewek baju orange tetap slay banget, rambutnya rapi paripurna. Yang kedua naik ojol, dan si baju orange masih slay maksimal. Sedangkan cewek satunya udah kusut kayak habis kena angin ribut. Lalu pas mereka makan sate di tengah kepulan asap, si baju orange tetap nggak kehilangan pesona. Yang satu lagi makin kusut. Nah meskipun cewek yang kusut itu sebenarnya lebih mirip sama foto masa kecilnya, si ibu sadar sesuatu. Cewek baju orange itu anaknya yang asli. Kenapa? Karena waktu kecil rambutnya kusut banget, tapi si ibu rajin nyuruh anaknya pakai sampo bagus. Sampai dewasa rambutnya tetap kece, nggak ada lawan. Akhirnya si ibu Sultan ketemu deh sama putrinya yang dia cari. Pacaran seru sih, tapi jangan sampai lupa kalau lagi apocalypse zombie guys. Jadi awalnya nih cowok ini bete gara-gara pacarnya suka ngeprank pakai topeng serem. Udah kaget, dia malah ngambek. Tapi ternyata dia cuma pura-pura pengen ngerjain balik. Tiba-tiba malah beneran ada zombie. Sekolah mereka kena serangan wabah. Mereka langsung lari dan sembunyi di mobil. Baru mau tenang, ternyata di dalam mobil udah ada zombie juga. Panik dong, mereka kabur lagi. Zombinya makin banyak, nggak bisa kemana-mana. Tapi karena udah biasa ngeprank, mereka kepikiran buat pura-pura jadi zombie juga. Awalnya sukses, tapi karena kebanyakan gaya, zombinya sadar. Mereka kabur lagi cari tempat aman. Bukannya fokus selamat, malah asik pacaran. Pas tengok ke belakang, zombinya udah ngumpul semua. Untung masih kalang pagar, jadi bisa lari lagi deh. Di luar udah penuh zombie, jadi orang-orang ini langsung kunci pintu pakai kayu biar aman. Si cowok janji bakal jagain pacarnya, tapi baru juga sebentar, ceweknya malah kena gigit zombie dari jendela. Gak butuh waktu lama, si cewek langsung berubah jadi zombie juga. Masalahnya, si cowok gak sanggup ngelawan pacarnya sendiri. Jadi solusinya, dia rantai ceweknya sambil kekeh percaya kalau dia bakal sembuh. Teman-temannya udah ngingetin, tapi cowok ini tetap ngeyel. Sampai akhirnya, beneran kena gigit juga. Lagi panik gara-gara digigit, tiba-tiba mantan pacarnya nelpon. Dan ajaibnya, si cewek zombie yang tadi cuma bisa ngeluarin suara aneh, mendadak balik jadi manusia. Langsung ngomel panjang lebar karena cemburu. Pas jadi zombie, gak ada yang ditakutin. Giliran pacarnya
ngamuk malah ciut. Fix cewek marah lebih serem dari zombie. Cowok ini nyobain filter di handphonenya, wajahnya malah berubah beneran. Jadi awalnya tuh dia iseng nyobain filter. Awalnya buat moto bosnya yang lagi ngomel, terus dia tambahin emoji. Tiba-tiba emoji itu muncul beneran di dunia nyata. Dia makin penasaran nyobain filter lain, kayak emoji yang terbang-terbang, bahkan bisa bikin laptopnya rusak. Ternyata handphone itu ajaib guys, wajahnya pun jadi berubah beneran. Bahkan pas nyoba filter muntah pelangi, dia beneran muntah pelangi. Terus dia sama temennya malah iseng tukeran wajah pakai filter. Malah nggak sengaja ke save dan wajah mereka ketuker. Udah coba cuci muka, gosok-gosok tetap nggak bisa balik. Apes banget deh, gimana ya nasib mereka. Cowok ini lagi chill nonton TV, terus ada berita soal wabah zombie. Awalnya dia santuy, tapi pas dia intip dari jendela, lah kok beneran zombie semua di luar. Bahkan di depan pintunya udah rame banget tuh sama zombie. Tiba-tiba ada satu zombie botak yang familiar banget. Ternyata itu bestinya. Bukannya takut, dia malah ngajak masuk dong. Tapi ya zombie kan zombie. Si bestie zombinya ini mau ngemil dia. Panik cowok itu nyumpel mulut zombinya pakai remote. Masih bingung, dia coba nelpon teman lain buat cari bantuan. Tapi ya apes, temennya itu juga udah jadi zombie. Bahkan pembawa acara di TV juga zombie fight guys. Intinya semua orang udah jadi zombie. Tapi cowok ini bukannya diam di rumah, malah chill banget keluar jalan-jalan. Padahal depan rumahnya aja penuh zombie. Pas di jalan dia malah ngajak zombinya selfie segala. Tapi ya namanya juga zombie, ujung-ujungnya dia mau digigit. Tapi plot twist nih, bukannya digigit duluan, dia malah gigit zombinya dulu. Setelah itu dia kesel banget, kayak udahlah balik aja ke rumah. Tapi ya telat guys, di jalan dia akhirnya ketularan juga jadi zombie. Cowok ini kayaknya kena kutukan tidur jalan nih guys. Awalnya dia kaget banget tidur di kasur, tapi bangun-bangun malah di atap. Karena penasaran dia cek CCTV dan ternyata dia sendiri yang manjat ke atap sambil tidur. Terus tangganya dia buang. Auto bingung banget kan. Buat hindarin dia coba borgol tangannya ke lampu tidur. Bukannya aman, malah bangun-bangun di tengah jalan. Capek banget gak bisa tidur nyenyak, dia kunci kamar, buang kuncinya biar gak bisa keluar. Tapi tetap aja bangun-bangun udah di tengah hutan. Dia bahkan ngejebol pintu kamarnya sendiri waktu tidur. Udah di spirit, dia minum obat tidur nyenyak dan tambal semua lubang pintu. Tapi guys, bangun-bangun dia malah di tengah badai salju. Lah sekarang gimana dia pulang? Pas lagi enak-enaknya makan es krim, tiba-tiba ada perampok masuk ke toko. Cowok ini santai banget, gak peduli. Perampok udah ambil cemilan enak. Belum puas dia masuk lagi dan ambil semua duit di kasir. Tapi cowok ini tetap asik sama es krim, kayak gak ada apa-apa. Pas aksi perampokannya selesai, perampok ini malah salpok sama si cowok ibu ini. Es krimnya dijatuhin, kan kesel. Tapi gak lama si cowok bangkit, ambil alih senjata si perampok dan balas dendam karena es krimnya dijatuhin. Meskipun tampang wibu, cowok ini gak bisa dianggap remeh ya. Cowok ini gak bisa banget ngelihat sesuatu yang berantakan, bahkan sampai bikin dia dipecat dari kerjaannya. Ada satu pegawai minimarket yang kerjaannya rapi-rapiin barang terus. Lemari baju di rumahnya aja tersusun kayak etalase toko. Apalagi rak barang di tempat kerja, semua kudu sempurna. Bosnya sih awalnya suka-suka aja, apalagi cowok ini gercep kalau ada pengunjung yang bikin berantakan. Tapi ada kejadian lucu sekaligus ngeselin. Suatu hari dia ketemu cewek yang mau nyolong. Bukannya langsung negur, dia malah gak tahan lihat kaos kaki cewek itu berantakan. Langsung dibenerin dong. Bosnya lihat dari CCTV, ngamuk bilang dia gak sopan sama pelanggan. Dan yang lebih parah, pas dimarahin, dia malah gagal fokus lagi gara-gara posisi kacamata bosnya miring. Endingnya dia dipecat langsung deh. Gawat banget guys, dunia lagi diacak-acak sama ular raksasa. Tiap lewat semua ancur lebur. Udah coba dilawan, tapi ular bagong ini kuat banget. Terus nih ada profesor yang dapat kabar soal si ular. Ternyata dia juga punya ular raksasa, tapi warnanya pink. Langsung deh dia berangkat buat lawan si ular putih. Perjalanannya panjang banget. Mereka ngelewati lautan, kota-kota, sampai piramida Mesir. Pas ketemu udah siap nih buat duel. Profesor kasih komando, tentara juga ikut bantu serang. Tapi guys, bukannya berantem, mereka malah jatuh cinta. Ular-ular ini malah bikin bentuk hati. Terus ya, meledak jadi ledakan cinta. Bener-bener ular yang membagongkan ya. Pernah gak kebayang kalau semua benda di dunia ini tiba-tiba berubah jadi kotak? Nah, ceritanya dimulai ketika sebuah bola kotak jatuh dari langit. Sejak saat itu, dunia gak lagi sama. Orang-orang mulai main basket pakai bola kotak dan ngincerin basket yang juga kotak. Gaya rambut kotak, es krim kotak, bahkan mobil yang roda-rodanya jadi kotak bikin pengendara susah banget jalan. Terus biang lala juga jadi kotak, dogi kecil lucu berubah jadi kotak, dan balon, donat, sampai Tom and Jerry pun berubah jadi kotak. Semuanya jadi kacau karena bentuk-bentuk kotak ini. Tapi tunggu dulu, ketika seorang pria pakai jam tangan kotak, tiba-tiba bumi bergetar dan planet bumi yang bulat jadi kotak. Gimana ceritanya? Ada filter yang gak cuma bisa dipakai di handphone, tapi bisa beneran berubahin wajah. Jadi ada cowok asik banget nyobain filter ini di handphonenya. Pas dia ngeliat cermin, wajahnya berubah jadi kayak filter yang dia pakai. Makin penasaran dia nyobain filter lain, dari donat yang
yang bisa dimakan, sampai filter marah-marah yang bikin suasana jadi kocak. Gak berhenti di situ, dia coba filter Dogi. Dia malah jadi bisa ngobrol sama Dogi. Tapi ternyata ada orang lain yang juga lagi mainin filter dan berubahin wajah cowok ini. Mulai deh tuh perang filter, saling ubah-ubah muka sampai cowok ini terjebak di filter yang bikin pusing banget. Untungnya ternyata semua ini cuma mimpi doang guys. Filter itu emang kadang bisa bikin bingung ya. Ada hantu viral Malaysia yang bukannya serem malah kocak abis. Tiap hari dia rajin sit up biar body goals gitu. Nah, dia ini penunggu rumah sakit angker. Suatu hari ada orang yang sok-sokan uji nyali, mau ngebuktiin si hantu beneran ada atau enggak. Begitu ada yang datang, si hantu langsung heboh nyapa, semangat banget. Tapi malah dikacangin. Ternyata orang itu nggak bisa lihat hantu, cuma ngerasa ada angin dingin yang bikin merinding doang. Si hantu pun bingung kok dia dicuekin. Pas ditelusuri lebih jauh, ternyata si hantu ini belum sadar kalau dia udah jadi hantu. Dia masih ngerasa hidup kayak biasa, ngira dirinya masih manusia. Duh, kasihan banget ya. Lagi ada wabah zombie, tapi cowok ini bukannya panik, malah happy banget. Dia joget muter-muter kayak abis menang lotre. Soalnya ya kan ada wabah, jadi dia otomatis libur kerja. Bisa santai baca komik, belanja di supermarket gratis, ambil daging gede-gede, siput mahal, cemilan sepuasnya. Hidupnya jadi santai banget. Dia juga ngecat rambut, coret-coret gedung, soalnya nggak ada yang memarahin dia sekarang. Ya walau tiap keluar harus lari-lari dikejar zombie, tapi menurut dia ini hidup yang paling bebas dan seru. Ngeri abis sih ini. Bocil cowok ini lagi asik ngemil keripik di kolam, gak sadar ada sesuatu yang gerak-gerak di bawahnya. Pas kacamatanya jatuh, dia panik dong. Ternyata ada hiu. Langsung dia ngasih tahu adiknya. Tapi bocil cewek ini nggak percaya. Tiba-tiba bannya kebalik. Si bocil cowok kecebur ke kolam. Baru deh si adik ngecek sendiri dan beneran ada hiu. Panik, dia coba ambil tongkat buat nolongin kakaknya, tapi malah ikut jatuh. Gawat, hiunya makin deket. Untungnya dia berhasil naik ke ban lagi, tapi kakaknya kesusahan, dikejar terus. Bocil cewek ini nekat ngalihin perhatian hiu, tapi malah bannya digigitin. Pas lihat adiknya dalam bahaya, si bocil cowok nggak mikir lama, langsung nyemplung buat nolongin. Terus dia buka tutup sesuatu di kolam, dan ternyata hiunya cuma balon. Semua ini cuma hayalan mereka doang guys. Guys, ini aneh banget. Pas cowok ini lagi main game, dia sadar kalau peta di game itu mirip banget sama lingkungan di sekitarnya. Pas dia lempar bom di game itu, tiba-tiba suara ledakan kayak nyata. Nah, pas lagi bingung ada telepon masuk dari temennya. Sambil tetap main, dia angkat telepon dan ngobrol. Tapi pas dia menelusuri jalan di game, dia malah ketemu temennya yang lagi teleponnya di situ juga. Kaget, dia langsung nanya kenapa temennya ada di dalam game. Tapi temennya malah bilang dia halu. Buat buktiin, dia nyuruh temennya lambaikan tangan. Dan beneran, tangannya kelihatan di dalam game. Penasaran, temennya nyeletuk buat tembak dia. Tanpa pikir panjang, cowok ini langsung nembak. Dan tiba-tiba temennya beneran meninggoy di game. Lah gimana dong? Cowok ini lagi seru-seruan joget sama pacarnya. Nggak sengaja kepala si cewek kepentok lampu. Dipanggil-panggil, digoyang-goyang nggak gerak. Ternyata dia meninggoy guys. Panik dong si cowok, mana dia janjian sama temen-temennya yang mau datang. Pas ada yang ketok pintu, mayat si cewek belum sempat dikubur. Mau disembunyiin di balik karpet, kelihatan banget. Akhirnya dia bikin mayat pacarnya duduk kayak orang biasa. Tapi temennya malah ngajak main berantem-beranteman. Si cowok ini pura-pura gerakin ceweknya biar kelihatan hidup. Nggak sengaja temen ceweknya ini kepukul juga dan jatuh. Dia juga meninggoy. Cowok ini makin panik karena temennya satunya lagi udah hampir sampai. Akhirnya dia susun dua cewek yang udah meninggoy itu di meja makan. Temennya yang baru datang bingung dong, kok mereka diam aja. Pas sadar mereka udah nggak bernyawa, dia langsung tanya, ini mereka diapain? Si cowok bingung mau jawab apa. Langsung aja dia pentuk kepalanya sendiri. Sekarang gantian temennya yang panik total. Gimana kalau tiba-tiba nemu tombol unik yang bisa ngeluarin barang-barang aneh? Itu yang kejadian sama pria ini. Dia nemuin tombol, terus penasaran. Ya udah, dia pencet. Awalnya ada yang keluar barang-barang biasa kayak stick drum, dan dia iseng aja terus pencet tombol-tombol lainnya. Tapi nggak disangka ada tombol yang ngeluarin dorongannya nabrak kakinya. Karena kesal, dia terus pencet-pencet tombol lain. Muncul pantat bayi yang ngeluarin kentut. Yang bikin makin absurd, dia terus tekan tombol sampai akhirnya muncul kacamata 3D. Pas dipakai, dia ngelihat ada tombol spesial yang kayaknya bisa nunjukin jalan keluar. Tapi begitu dipencet, ruangan malah jadi merah dan muncul hitungan mundur. Dan nggak lama, sebuah pantat gede muncul dari atas dan serangan kentut super dahsyat pun keluar. Ini lomba petak umpet paling out of the box yang pernah ada. Pesertanya punya trik gokil banget buat sembunyi. Peserta pertama kamuflasenya niat abis, terus pakai makeup artis buat bikin wajahnya kayak potongan kulit pohon. Seriusan sampai gak kelihatan sama sekali, kayak jadi pohon beneran. Peserta kedua nggak kalah unik, dia sembunyi di atas kuda, duduk di atasnya sambil harap-harap
nggak ada yang sadar kalau hampir ketahuan, tinggal kabur aja pakai kudanya. Smart banget kan? Tapi peserta ketiga ini rada risky. Dia nyamar jadi tumpukan sampah. Awalnya takut keinjek, jadi dia pindah ke tong sampah. Nah, tugasnya FBI di sini adalah nemuin mereka semua dalam 1 jam. Tapi serius, baru 8 menit peserta yang sembunyi di tong sampah aja udah ketahuan duluan. Ya, dia yang paling gampang sih. Sisa 2 lagi, dan pas waktu tinggal 20 menitan, polisi mulai curiga sama kuda. Dudukannya terlalu tinggi guys, dan bener aja peserta kedua nggak sempat kabur, ketangkep juga deh. Akhirnya tinggal si pohon aja yang tersisa. Waktunya udah mepet banget, tinggal 6 menit lagi. Tapi FBI ternyata jago banget. Mereka berhasil nemuin si pohon ini juga. Wah, kamuflasenya keren sih, tapi tetap aja nggak bisa ngalahin insting FBI. Lagi asik nukang di garasi, malah jadi patung hidup gara-gara lem super. Jadi ada bapak-bapak lagi mau makuin kayu di garasi, tapi tanpa sadar dia nyipratin lem super kuat kemana-mana. Pas dia ambil palu, palunya udah kena lem dan nempel di tangannya. Dicoba lepas pakai kayu, tetap aja nggak bisa. Capek, dia duduk dulu. Kursinya juga kena lem. Pas berdiri, kursinya ikut nempel, bikin dia oleng dan jatuh ke kayu yang juga udah berlem. Akhirnya bapaknya nyangkut total, nggak bisa gerak. Untung anaknya lihat dan buru-buru panggil keluarga buat bawa bapak ke rumah sakit. Duh, kasihan banget ya. Kencan pertama yang indah berubah jadi bencana. Jadi di hari pertama kencan, pasangan ini pergi tamasya ke tempat yang keren banget. Lagi asik jalan, tiba-tiba mereka dihadang segerombol domba yang santai banget duduk di tengah jalan. Mobil nggak bisa lewat, akhirnya mereka turun. Si pria coba ngusir dombanya, tapi nggak ada yang nurut. Dia mulai frustasi. Untungnya pemilik domba datang dan teriak ke mereka. Mereka kira nih orang mau bantu ngusir domba. Ternyata dia mau kasih tahu kalau mobil mereka berhenti tepat di rel kereta api. Pas kereta datang, domba-domba itu langsung kabur. Sementara mobil mereka, ya udah bisa ditebak kan nasibnya. Ini yang terjadi ketika geng usil pakai mouse ajaib guys. 2 cowok ini bisa ngendaliin dunia nyata cuma dengan klik-klik. Mau mobil, klik, copy paste langsung nongol. Nah, mereka mulai iseng nih, mindahin kopi cowok berkacamata dan dibikin jatuh ke orang lain, bikin ngamuk. Tapi ya udah, nggak puas, temennya juga di copy biar jadi 2. Bajunya diubah biar gampang dibedain. Asik nih, mereka bertiga jadi makin usil. Pas lihat orang lagi PDKT, mereka yang jomblo ikutan iri. Langsung usilin aja celananya. Ceweknya kabur, cowok baju biru ngamuk. Geng usil dikejar, tapi pas mau diserang, susah banget pakai mouse ajaibnya. Cowok baju biru berusaha kabur, tapi tetap aja ketangkep dan masuk tong sampah. Terus mereka hapus deh. Ngeri juga nih mouse ajaib ya. Pria ini pecandu rokok parah, tapi tiba-tiba koreknya rusak. Dia bongkar tas yang isinya full korek api, tapi anehnya semuanya rusak. Bahkan ada yang apinya malah kabur dari rokoknya. Kesel, dia lari ke kompor, tapi api di sana juga nolak buat nyala di rokoknya. Gak nyerah, dia coba pakai obor, gaspol sampai power maksimal. Tapi bukannya nyalain rokok, malah alisnya yang kepangkas. Lagi mikir keras, tiba-tiba TV nyala sendiri, ngumumin kalau Gunung Fuji mau meletus. Otaknya langsung dapet ide gokil. Dia ngegas ke sana dalam 3 detik. Udah hampir nyelupin rokok ke lava, masih kurang 1 mm. Lava mulai mendidih. Dia dapat 1 kesempatan terakhir. Tapi ya, gelembung lava udah pecah, tetap nggak nyala juga. Senyumnya langsung hilang. Dia menyerah dan buang rokoknya ke lava. Tiba-tiba HP-nya bunyi pas banget jam 12 dan di detik itu juga dia berubah jadi kerangka. Siapa sangka ujian kali ini lebih mirip pertandingan catur sama Pak Guru botak ini. Jadi gini, semua murid di kelas ini udah pada siap banget, tapi bukan berujian beneran, siap nyontek guys. Ada yang nyelip contekan di paha, ada yang bikin tulisan kecil di kuku, bahkan nyetak contekan di botol. Tapi apesnya Pak Guru botak ini langsung ngeh sama semua trik itu. Gagal total kan. Yang lebih niat lagi, ada murid yang pakai tangan palsu buat alibi, sementara tangan aslinya sibuk nyari jawaban di HP. Tapi lagi-lagi Pak Guru botak ini ngeh juga. Nah, yang cewek ini kreatif abis. Dia malah hipnotis dirinya sendiri biar bisa akses jawaban dari buku lewat alam bawah sadarnya. Tapi Pak Guru ini lebih mind blowing dong. Dia ikut masuk ke dunia hipnotisnya. Sampai akhirnya cuma si cowok baju biru yang tersisa. Plot twist, dia kerasukan arwah Profesor Junius yang ngasih dia semua jawaban. Tapi ternyata Pak Guru ini tiba-tiba berubah jadi biksu dan nganterin arwah profesor itu ke surga. Gagal juga deh. Intinya ujian sama Pak Guru ini tuh nggak ada yang bisa nyontek sama sekali. Bersin ternyata bisa jadi masalah besar kalau yang kebangun itu Kunti. Si pria ini nggak sengaja bikin Kunti bangun gara-gara bersin. Kunti yang ngamuk langsung nyamperin dia. Panik, si pria buru-buru ambil kapur khusus dan gambar lingkaran sekelilingnya. Ajaib, Kuntinya nggak bisa masuk lingkaran itu. Kayak ada tembok tak kasat mata yang ngejagain si pria. Tapi Kunti nggak gampang nyerah. Dia terus nyari cara buat ngehampirin si pria. Sayangnya sebelum berhasil, ayam udah keburu berkokok. Tandanya pagi tiba dan Kunti harus balik ke petinya. Esoknya si pria datang lagi buat coba nenangin arwah Kunti. Malah peti Kunti
Kuntinya terbang sendiri nyamperin dia. Untung si pria udah siap, lingkaran kapurnya masih jadi penyelamat. Tapi Kunti tetap nggak nyerah. Dia terbang ke sana sini cari cara buat masuk. Dan lagi-lagi kokok ayam jadi penyelamat si pria. Kunti pun harus balik tidur. Sementara si pria mikir apa dia bakal ketemu Kunti lagi. Cowok ini level magernya nggak ada lawan guys. Sikat gigi aja masih sambil merem. Siap-siap juga rebahan mulu. Turun tangga pasrah. Jalan enggak, solusinya guling-guling. Tangga dilewatin dengan merosot. Taman disusuri sambil tiduran. Naik kereta pun tetap lanjut tidur. Sampai kantor, ngesot. Pesan kopi kagak ngaruh. Kerjanya rebahan, rapat juga rebahan. Bahkan di party bareng teman-temannya tetap mager, nggak mau bangun. Ini manusia atau kasur berjalan sih? Pas beli mobil bekas, pria ini nggak nyangka banget bakal dapat jackpot tersembunyi. Waktu dia mulai modif, ketahuan kalau seluruh bodi mobil itu ternyata terbuat dari emas. Awalnya dia nggak percaya, tapi pas dia garuk bagian kap mesin, permukaan emasnya kelihatan jelas. Dengan semangat dia gosok bagian lain, dan bener aja di mana-mana warnanya emas. Sambil terus ngegosok, pikirannya mulai kemana-mana, ngebayangin masa depan yang tiba-tiba jadi cerah banget. Tapi biar nggak ketahuan orang, dia buru-buru semprot ulang mobil itu pakai cat putih. Karena penasaran, dia motong knalpot mobil itu buat ngecek apakah beneran emas. Terus dibawa ke pegadaian. Awalnya pegawai di sana cuek, ngira itu cuma rongsokan. Tapi pas dites pakai regen, hasilnya bikin shock. Itu emas kualitas tinggi. Pegawainya langsung nanya asal usulnya, tapi pria ini cuma senyum tipis dan nolak buat cerita. Dia jadi auto kaya deh. Gara-gara makan es krim, cowok ini jadi kayak Elsa Frozen guys. Jadi ada bocil lagi asik makan es krim. Tiba-tiba direbut sama cowok jahat ini. Bocilnya nangis, tapi nggak disangka cowok ini malah bisa ngeluarin asap dingin. Bener aja, setiap dia makan es krim itu dia langsung punya kekuatan es. Cowok jahat ini makin jadi guys. Dogi yang berisik dia bekuin. Orang mau minum malah airnya dibekuin. Sampai bocil-bocil yang lagi main bola pun kena zong. Bolanya dia bekuin biar mereka nggak bisa main lagi. Tapi tiba-tiba muncul cowok pembela kebenaran. Mereka pun duel kekuatan es. Cowok jahat ini awalnya pede banget, tapi baru sadar es krimnya udah habis. Sementara cowok pembela kebenaran itu masih punya stok banyak. Ya udah, cowok jahat ini langsung kalah dan dibekuin. Pria ini licik banget. Dia ngambil koran jualan tanpa bayar. Terus nginap di hotel juga nggak mau bayar. Tiap hari dia ngambil sarapan gratis kayak tamu beneran. Nggak cukup sampai situ, di supermarket dia main selipin barang ke tas orang, troli bayi, kantong orang lain, bahkan sampai ke rambut pegawai. Terus dia sendiri pura-pura beli permen doang, tapi jaketnya penuh barang curian. Begitu di kasir, alarm berbunyi terus gara-gara barangnya dia selipin ke orang-orang. Karyawan yang lewat pun kena. Dikira alarmnya rusak, dia jadi bisa kabur deh dengan barang curiannya. Parah sih, jangan ditiru ya. Ada Cinderella yang ngilangin sisirnya pas di pesta dansa. Padahal pangeran belum sempat ngajak kenalan. Jadi deh pangeran bikin pengumuman nyari pemilik sisir itu. Ternyata saudari tirinya tahu itu punya Cinderella. Terus dia ngikutin diam-diam. Tapi masalahnya sampo Cinderella hilang. Jadi dia nggak bisa keramas. Panik deh. Semua gadis pada ngantri ngaku-ngaku sisirnya mereka. Tapi rambut mereka malah nyangkut di sisir itu. Pangeran mulai curiga. Ini bukan Cinderella yang dia cari. Sampai akhirnya Cinderella datang. Rambutnya masih licin banget meskipun belum keramas. Pas dia berebut sama saudara tirinya, sisirnya malah mental dan pas banget jatuh di rambut Cinderella yang super halus. Walau belum keramas, rambutnya tetap slay. Akhirnya pangeran nemuin Cinderella, tapi bukan buat jadi pasangan, malah kepo banget sama sampo apa yang dipakai Cinderella. Ternyata dia pengen nyobain juga guys. Pangeran ini rada aneh ya. Bocil satu ini dari dulu ngeyel banget, dibilangin gak pernah mau dengar. Plus mukanya tuh suka masang ekspresi ngeselin. Gak disangka sampai gede mukanya tetap begitu, gak bisa balik normal guys. Suatu hari dia ketemu cewek yang tipenya banget. Ceweknya punya bentuk mulut yang unik juga. Jadi mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pasangan serasi deh, ngedate di kafe, foto-foto bareng, so sweet abis. Tapi masalah datang. Waktu jalan bareng, si cowok gak sengaja nyenggol orang, terus malah ditampol. Mukanya berubah dong, balik normal lagi. Tapi bukannya senang, ceweknya malah minta putus karena cowok ini udah bukan tipenya lagi. Si cowok panik, coba segala cara biar mukanya balik kayak dulu. Tapi ya udah, nggak bisa, udah fix normal. Nggak lama si cewek nemu cowok baru yang mukanya juga unik kayak mantannya dulu. Auto move on dong. Akhirnya si cowok beneran ditinggalin. Sungguh kisah cinta yang membagongkan. Udah mau merokok dari siang, tapi kayaknya semesta nggak merestui. Korek dinyalain, anginnya kenceng. Cari tempat aman, malah hujan. Udah reda, coba nyalain lagi, kepleset. Koreknya mental. Oke, plan B, pakai kompor. Tapi apes kompornya rusak. Saking keselnya, tabung gas ditendang. Hasilnya kakinya yang kesakitan. Pasrah rebahan di kasur.
nemu korek lain. Dicoba dari siang sampai malam, tetap zong. Udah capek, mau tidur aja, tapi iseng nyoba sekali lagi. Nyala, bahagianya bukan main. Langsung ngerokok sampai habis. Cuman ya, abis itu rokoknya dilempar sembarangan, nyundul tabung gas. Dan ya, bener kata iklan, rokok bisa menghilangkan nyawa. Gara-gara TV, rumah tangga jadi hancur. Jadi, ada seorang wanita lagi teleponan sama suaminya buat ngasih kabar kalau dia mau pulang. Pas lagi ngobrol, datanglah tukang paket, seorang ibu-ibu. Suaminya buru-buru ngambil paket dan nyuruh istrinya nunggu di telepon, tapi nggak dimatiin. Nah, pas banget saat itu suaminya lagi nonton drama percintaan yang isinya mesra-mesraan. Karena volume TV-nya kenceng, istrinya yang lagi ditelepon dengar suara mesra itu. Panik, dia langsung mikir suaminya lagi selingkuh. Tanpa pikir panjang, dia tancap gas buat pergoking langsung. Begitu nyampe rumah, dia lihat suaminya bareng ibu tukang paket. Langsung deh, tanpa babi ibu-ibu itu kena gampar. Suaminya pun dapat bonus tendangan maut. Semua gara-gara salah paham dengar suara TV. Sejak itu hubungan mereka jadi retak. Cuma gara-gara drama percintaan yang bukan drama mereka. Cewek ini salah naik mobil guys. Dia kira ini taksi online yang dia pesan. Taunya bukan. Udah gitu pas mau minum susu malah tumpah muncrat kemana-mana. Panik dong, buru-buru cari tisu. Baru sadar yang nyetir ganteng banget. Padahal dia lagi kucel abis. Langsung dandan kilat biar tetap on point. Masalahnya ini bukan taksi online dia, tapi cowoknya baik banget, tetap dianterin. Selama di mobil vibes-nya berubah nih, dari kucel jadi makin cakep. Udah pengen tukeran nomor, tapi temennya udah keburu narik keluar. Ada harapan dong, lipstiknya ketinggalan. Sayangnya malah temennya yang ambil. Ya udah gagal dapat gebetan deh. Dan baru nyadar dari awal cowok ini bukan drivernya. Waduh, malu banget pasti. Gini guys, dulu di Korea ada ratu yang super picky soal makanan, apalagi mie. Chef istana udah usaha banget bikinin mie terenak, tapi selalu ditolak. Yang pertama, gak menarik. Yang kedua, katanya kering banget. Dibikinin mie kuah, protes terlalu sehat. Dibikin pedas, malah kepedesan. Chefnya udah nyerah, mau pulang aja. Nah, si ratu akhirnya turun tangan sendiri ke dapur. Ternyata dia bukan kaleng-kaleng, jago banget masak. Motong-motong bahan, lincah. Mie digulung sendiri, bumbu diracik sendiri. Pas udah jadi, chefnya nyobain. Dan ya, rasanya enak banget. Nah, dari situ mie ini akhirnya dikasih nama Samyang. Gitu guys asal-usulnya. Jangan pernah remehin deadline emak. Kalau nggak mau kena azab sendal terbang. Sekelompok remaja lagi asik banget main game, nggak peduli waktu. Padahal udah disuruh masak nasi sebelum emak pulang. Tiba-tiba pintu kebuka. Emak udah di depan, ngelihat nasinya masih mentah. Detik itu juga sapu mulai terbang, sandal melayang. Gak ada yang bisa selamat dari emukan emak. Satu persatu tumbang kena hukuman sapu emak yang legendaris. Anak ceweknya pulang, kaget lihat saudara-saudaranya udah kayak korban perang. Belum sempat kabur, sandal emak udah standby di udara. Dan ya, dia pun juga tumbang. Akhirnya mereka semua terkapar dengan kompres di kepala sambil dengerin ceramah emak yang gak ada ujungnya. Jadi inget ya, jangan pernah sepelein tugas dari emak kalau gak mau ngalamin kiamat sandal. Dan kelas ini isinya cewek-cewek cantik semua. Ketua kelasnya elegan. Ada yang kedipannya bikin meleleh, ada juga yang jago musik. Pokoknya cakep semua deh. Tapi tunggu dulu, coba perhatiin salah satu murid ini. Beneran cantik gak ya? Waduh, ternyata itu efek makeup doang. Aslinya cowok. Gak cuma dia, temennya juga sama. Ternyata bukan cuma mereka, satu kelas ini cowok semua. Dan yang lebih mind blowing lagi, si bu guru lah cowok juga. Ekspektasi iPhone boba, realita malah kena prank bertubi-tubi. Jadi cowok ini udah bosan sama iPhone lamanya dan pengen upgrade ke iPhone yang kameranya boba, layar gede, pokoknya spek dewa deh. Tapi pas paketnya nyampe, zong, yang dikirim malah iPhone jadul, layarnya pecah pula. Kesel, dia tukar. Dapat yang layarnya gede sih, tapi keteweran gede. Tukar lagi, kali ini sambil doa biar dapat yang pas. Pas buka paket, ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Tapi kok kecil banget, sampai nggak kelihatan. Udah di ujung sabar, dia coba tukar lagi buat terakhir kalinya. Sebenarnya udah pasrah sih, tapi pas buka paket, ya iPhone boba impiannya akhirnya nyampe. Seneng banget dong, tapi ternyata di prank lagi. Itu bukan iPhone, tapi telepon rumah dengan hiasan kamera boba doang. Kasian banget. Cowok ini lagi asik ngemil. Tiba-tiba dia diangkat bocil raksasa. Parahnya dia hampir ditelan hidup-hidup. Untung aja ibunya si bocil raksasa langsung stop. Alasannya perut cowok ini buncit, kelihatan isinya nggak sehat. Kalau dimakan si bocil bisa sakit. Akhirnya cowok ini dibawa ke rumah raksasa.
dikasih makan sehat kayak ikan sama sayur. Awalnya dia nolak, takut abis kenyang malah jadi santapan. Tapi pas nyicip, dia kaget ternyata enak banget. Dari situ dia mulai doyan makan sehat, diajak olahraga juga biar makin fit. Giliran udah sehat, ibu raksasa bilang waktunya dimakan. Tapi karena udah nggak buncit, cowok ini berhasil kabur lewat sela kurungan. Selamat deh dia, si raksasa nyesel abis. Vampir cantik ini nggak takut sama matahari guys, soalnya dia udah pakai skincare khusus vampir yang bisa ngejaga kulitnya dari sinar UV. Tapi tetap aja, tiap mau nongkrong sama teman manusianya, dia harus siapin perlindungan ekstra biar nggak gosong. Makanya temen-temennya heran, kok ribet banget sih, sampai-sampai mereka jadi pusat perhatian orang-orang. Tapi nggak masalah, yang penting skincarenya masih bekerja. Tiba-tiba temennya ngajakin selfie pakai cermin, yang mana bikin sinar matahari mantul makin kuat. Skincare vampirnya langsung kewalahan, kulitnya mulai kepanasan. Tapi temennya malah bingung, kok fotonya gagal. Mereka nggak sadar, vampirnya lagi berjuang bertahan dari gosong benaran. Duh, susah juga ya jadi vampir di era selfie. Ada pengemis duduk dengan kaki cacat, kelihatan kasihan banget. Terus ada cewek-cewek baik hati mau ngasih sesuatu. Tapi yang dikasih malah cicak. Pengemisnya langsung kaget dan spontan bangun. Lah kok bisa? Ternyata kaki cacatnya itu palsu guys. Seketika langsung sembuh. Fix ketahuan bohong, malu banget sih pasti. Di sebuah sekolah khusus buat bocil-bocil superhero lagi ada tes kekuatan nih, buat cari siswa baru yang bakal jadi pahlawan masa depan. Dimulai sama bocil yang punya kemampuan memperbesar bagian tubuh sesuka hati ini. Para juri langsung terkesan dan dia lolos. Berikutnya ada pemuda yang bisa ngilang gitu aja, nggak kelihatan. Juri kagum banget, jadi dia juga lolos. Nah terus muncul bocil yang cuma kedip-kedip terus kayak lampu kedap-kedip. Juri kebingungan, akhirnya dia nggak lolos. Abis itu bocil bertopi ini datang makan kertas, terus kertasnya dijadiin amunisi buat nembak-nembak. Sayangnya dia nembakin salah satu juri sampai kesel banget. Hasilnya dia ditolak. Berikutnya gadis kecil yang nyanyi dengan suara merdu. Tapi juri buru-buru nyetop karena ini bukan lomba nyanyi. Si bocil kesel terus ngelempar meja juri dengan santai banget dan akhirnya dia dilolosin. Terakhir seorang gadis dengan kemampuan telekinesis. Dia bisa gerakin barang tanpa nyentuh dan dia resmi jadi salah satu anak super yang terpilih. Akhirnya dari semua peserta cuma 4 anak yang lolos. Mereka siap beraksi di sekolah superhero. Ada pabrik coklat nomor 1 di dunia yang lagi bikin heboh nih guys. Mereka ngumumin kalau ada 5 tiket emas tersembunyi di bungkus coklatnya. Siapa aja yang nemuin tiket itu bakal dapat keberuntungan gede. Tiketnya cuma ada 5 dan disebar ke seluruh dunia. Orang-orang langsung pada rebutan, apalagi bocil-bocil biar bisa jadi yang beruntung. Tiket pertama ditemuin sama bocah gemoy yang tiap saat kerjaannya ngunyah coklat. Beruntung banget dia dapat tiketnya. Tiket kedua jatuh ke anak tajir melintir. Bokapnya niat banget borong banyak coklat biar si anak bisa menang. Tiket ketiga buat bocah ambis yang selalu dapat apa aja yang dia mau. Lalu tiket keempat dimenangin bocah super jenius. Dia ngitung peluangnya pakai otak encer. Beli 1 coklat doang langsung dapat tiketnya. Nah tinggal 1 tiket lagi nih. Ada bocah yang udah berharap banget dapat, tapi sayangnya pas beli coklat nggak dapat tiket. Duitnya juga habis. Sampai tiba-tiba dia nemuin uang di jalan. Dia beli coklat lagi. Malah dapat tiket emas terakhir. Bocah ini jadi yang terakhir dapat keberuntungan itu. Kaget banget cewek ini nemuin kaki sepanjang lorong. Ternyata itu kaki seorang pria yang tiba-tiba jadi panjang gak karuan. Lagi panik, tangan pria itu malah ikut melar. Cewek ini refleks nekan botol bedak. Serbuknya terbang masuk ke hidung si pria ini dan dia jadi bersin. Tapi mukanya malah jadi panjang terus jatuh. Untungnya ada ramuan ajaib yang bikin tubuhnya normal lagi. Tapi efek sampingnya, dia jadi punya kekuatan super. Tubuhnya jadi elastis parah, bisa manjang buat ngambil duit, jari jadi kunci buat buka pintu, bahkan bisa melar sampai bisa nangkap helikopter. Ajaib banget ya. Ada yang aneh sama wanita ini guys. Di atas kepalanya selalu turun hujan. Bahkan di dalam bus, di lift, sampai di kantor pun dia tetap kehujanan. Mau kerja susah, komputernya rusak kena air. Tapi dia tetap pura-pura gak kenapa-napa. Tiap makan, dia kelihatan tenang, padahal badannya udah basah kuyup. Sampai akhirnya dia keluar restoran dan di luar ternyata lagi hujan deras, dan di situ dia malah bisa senyum karena sekarang hujannya nggak kelihatan beda. Semua orang kehujanan, jadi nggak ada yang sadar kalau dia sebenarnya hujan sendirian. Tapi hujan ini bukan kutukan guys, ini cara dia nunjukin rasa sedihnya. Walau hatinya basah terus, dia tetap dandan, tetap tersenyum, tetap kerja, tetap makan, tetap pura-pura semuanya baik-baik aja.